Selamat pagi, Jakarta jam 7 pagi. Pagi ini saya hanya melihat kebun saja. Kita tur ya. Di sini ada bayam, ada kamboja yang saya coba untuk bikin bonsai tapi sukses nggak sukses. Dan ini adalah bibit cabai yang sudah agak besar. Yang ini di bawah ini ada bibit juga. Lalu ini juga bibit cabai ya. Kalau ini pohon dolar ini lagi agak jelek karena belum saya rapiin lagi. Ini ada bibit, semua bibit ya. Nah ini bibit tomat hari ini mau saya pindah. Saya mau pindah bibit tomat hari ini karena dia sudah siap untuk dipindah ya. Ini ada lettuce, ini adalah bayam Brazil, dan ini adalah Thailand, ini adalah seledri, dan ini adalah parakel ya, dan ini adalah okra. Terus di bawah sini ada daun ubi, dan ini semua adalah pandan. Di sini masih ada sisa pokcay ya. Pokcaynya sudah bisa dipanen, nanti akan saya panen. Untuk saya nanti pakai untuk semai bibit baru. Ini adalah basil, ini pokcay akan saya panen semua hari ini. Ini siomay, bayam, kok jadi siomay, kacau Ini ada kacang panjang tapi masih kecil ya. Ini basil, dan ini adalah parakel nero, nanti akan saya panen juga. Di sini ada brokoli itu masih kecil ya. Dan ini daun katuk mau saya panen juga. Oke. Hidroponik saya sudah habis ya. Kemarin sudah saya panen semua. Akan saya bersihkan hari ini dan akan kita semai bibit baru. Sini ada kangkung. Ini ada kacang panjang. Dan ini adalah kemangi. Di dalam itu ada daun singkong. Kita hari ini okra dulu. Kemarin ada 2 yang sudah siap diambil. Ini masih kecil, belum bisa diambil. Sayang, masih bisa besar dia. Oke. Ini adalah daun pepaya Jepang. Di sini ada daun jeruk, dan di sini ada bayam. Akan kita panenin ya. Sekali lagi saya panennya ini nyicil karena posisi dia tumbuh bukan ditanam, tapi dia tumbuh sendiri ini. Akan saya panen sambil nyicil begini. Cara panen nyicil ini enak juga kadang-kadang ya. 2 hari 3 hari udah jadi satu masakan gitu. Dia suka tumbuh di tempat-tempat yang tidak kita tanami. Kayak untuk sementara segini saya akan ambil bunga telang dulu. Selamat pagi telang. Terima kasih buat bunganya. Setiap hari ya teman-teman kalau punya tanaman bunga telang seperti ini jangan diabaikan. Karena saya merasakan saat saya abaikan dia merasa tidak diperhatiin, dia nggak mau mengembang. Jadi dia kuncup lagi. Sepanjang berapa bulan itu dia nggak mau mengembang sama sekali. Saya ada satu pohon yang lagi ngambek itu. Terima kasih ya, kamu cakep banget. Terima kasih. Ini cincau tumbuh yang subur ya cincau. Oke. Percayalah, kalau kita berbicara dengan tanaman itu mereka bisa mendengarkan ya. Bukan berarti kita udah mulai perlu psikolog, bukan. Tapi ini kenyataannya sebenarnya. Saya sudah melakukannya dan saya merasakannya. Nah, di sini sudah ada belimbing hulu. 1 biji aja dulu ya, yang lain masih kecil-kecil. Oke. Nah, bunga telang di sini masih ada nggak? Oke, di sini juga ada ya. Nah, kalau yang sudah seperti ini kita sangat bahagia. Terima kasih telang untuk bunga-bunganya ya, rajin-rajin ya. Setiap hari saya bikin teh dengan bunga telang dan hasilnya benar-benar bagus buat tubuh, buat badan. Saya tidak bisa menjelaskan dengan baik karena apa yang dirasa itu susah saya menyusun kalimatnya ya.
Saya nggak bisa menyusun kalimatnya bagaimana rasanya Bu setelah minum teh telang. Yang pasti kita merasa enak gitu. Kalau banyak pikiran jadi enak. Kalian boleh coba supaya kalian tahu apa yang mau saya sampaikan. Nah, untuk bagian ini adalah angkung ya teman-teman. Ini sudah pada berbuah. Angkung ini sangat bagus buat yang darah tinggi, buat yang stroke. Kalau nanti sudah berbuah, dia akan berubah menjadi hitam. Nanti akan kita sampaikan kembali atau update kembali ke kalian. Nah, ini adalah salah satu contohnya nih. Ini yang sudah ada yang hitam ini. Nah, ini yang akan kita ambil untuk dikonsumsi setiap hari. Kalau kalian memang sudah merasa gejala stroke atau darah tinggi, kalian boleh mencoba untuk DM saya. Saya ada menjualnya ya. Saya langsung petik, langsung kirim ya. Jadi kalau jauh ya saya kirimnya posisinya dalam kondisi kering. Kalau dekat sejabotabek saya kirim posisi kondisi lagi seperti ini. Jadi ini masih sedikit, masih belum bisa saya jadikan sebagai hanya penyampaian aja bahwa angkung kita sudah mulai berbuah. Nah, nanti kita akan petik saat mereka sudah banyak yang hitamnya. Oke. Saat ini updatean saya itu, ini ada jeruk nipis. Kemarin ada 3 buah, kenapa hilang? Ini yang ngambek teman-teman, yang tidak mau berbunga. Ini yang saya bilang dia ngambek. Sama sekali dia nggak mau berbunga. Oke. Ini adalah saisim ya teman-teman. Nah ini saisim yang memang kita sengaja di satu box saisim semua, dan ini bayam semua, tapi bayam saya tidak bagus ya. Coba lihat, ini daun-daunnya pada dimakanin belalang atau apa. Ya udah nggak apa-apa, kita ikhlasin aja karena memang semua makhluk butuh makanan ya. Jadi ya kita harus ikhlas juga biar dia juga bisa hidup. Dan kita juga bisa menikmatinya nanti. Kasih aja dia sedikit makanan biar mereka senang juga. Saling berbagi namanya. Ini adalah oklanya teman-teman. Tadi saya bilang kecil, ternyata ada yang sudah sudah harus dipanen. Kalau tidak nanti ketuaan. Okla ini bagus banget untuk pencernaan. Bisa juga kalian bikin direndam di air, diffuser. Lanjut kita akan panen itu semua. Ini terong masih kecil ya, belum bisa kita panen, mungkin besok atau seminggu lagi. Nah, kita mau panen pokcay. Pokcaynya mau saya angkat turun. Ini teman-teman, pokcaynya sekarang akan saya panen semua ya. Akan saya semai bibit baru nanti di sini. Kenapa saya panen semua? Pertama, karena dia terlalu banyak, hasilnya tidak maksimal. Itu 1. 2, kalau kita tidak panen, hanya sia-sia menunggunya. Tidak akan dapat apa-apa juga. Dia juga tidak akan tambah besar. Tuh lihat, dia nggak ada hasil kayak gitu. Jadi dia tidak mau besar. 1, karena dia terlalu ramai di sini. Jadi kita akan ganti bibit tomat nanti di sini ya. Nanti saya akan pindah bibit tomat setelah saya panen ini semua. Oke, kita akan mulai pindahkan bibit tomat ini. Karena dia ada 2, kita pisahkan. Bismillah, hidup ya. Sekali lagi, kalian pasti bertanya kenapa saya tidak pakai sarung tangan. Saya memang sengaja tidak mau pakai sarung tangan. Saya ingin langsung menyentuh dengan tanah dan apa yang saya tanam.
Jadi saya ingin merasakan langsung dengan tangan saya ingin tahu bahwa mereka hidup, dan saya ingin melihat pertumbuhan mereka dengan cara saya sendiri. Kalian kan sering melihat kalau orang berkebun itu harus pakai sarung tangan yang plastik ataupun yang apalah ya. Tapi buat saya tidak mau pakai itu. Ini ada 2, biarin aja, nanti agak besar baru kita pindahkan lagi. Resikonya saya rasa resiko minim karena ini bukan di hutan, pertama. Kedua, paling tangan kita di kuku aja yang agak kotor ya, nanti tinggal disikat sebagai sikat gigi, juga bersih kok. Oke, kalau kita memakai sarung tangan itu, yang saya pribadi rasakan adalah saya tidak bisa merasakan si tanaman tersebut, dan saya tidak bisa langsung merasakan menyentuh si tanahnya gitu. Itu teman-teman, alasan saya sederhana ya. Alasan yang sederhana, dan hidup tidak perlu ribet-ribet. Ngapain ribet-ribet? Hidup udah ribet, tambah lagi ribet. Yang pusing akhirnya kita sendiri. Oke, ini juga ada 2 pohon, tidak saya pisah karena nempel banget dia, saya takut patah. Ini juga ada 2 pohon, saya tetap tidak memisahkannya, biarkan saja. Ini adalah cara saya menanam, teman-teman. Saya tidak takut sama binatang-binatang yang ada di tanah ini, dan saya juga tidak jijik sama namanya cacing. So, sejauh ini saya rasa menanam dengan tangan sendiri itu adalah hal yang paling bagus. Mungkin kalian berpikir kok tangannya nggak ditutupin sarung tangan gitu. Itu jawaban saya sederhana, nggak banyak neko-neko. Ini yang ada tanaman kecil-kecil saya biarin dulu, nggak usah diganggu gugat dulu. Ini juga 2 pohon ya teman-teman.